Perlu diketahui bahwasanya hari Asyura itu hari yang sangat mulia. Bahkan di dalam hari Asyura terjadi kejadian-kejadian yang istimewa. Termasuk kejadian yang istimewa yang terjadi di hari Asyura. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi. Itu terjadi pada hari Asyura 10 Muharram ya. Nah, ketika Nabi Adam turun ke bumi, beliau Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang beliau merasa bersalah melanggar dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga pada tanggal 10 Muharram Asyura. Jadi diturunkan ke bumi pada hari Asyura dan bertobat, kemudian diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga pada hari Asyura tanggal 10 Muharram ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qatadah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kunna natahaddatsu annal yawma alladhi tiba fihi ala Adam yauma Asyura. Dulu kita ini berbincang-bincang membahas bahwasanya hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat Nabi Adam yaitu hari Asyura. Wa habata fihi Adam ilal ardi yauma Asyura. Dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi juga pada hari Asyura ya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Begitu pula sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, yaumu Asyura min Muharram huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Hari Asyura dari bulan Muharram yaitu hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula Al-Imam Ikrimah juga berpendapat demikian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam itu pada hari Asyura ya. Kemudian termasuk kejadian yang istimewa yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan beliau dan kaumnya dari banjir yang sangat besar. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram ya. Ini hujan yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh ini luar biasa Pak Bu ya. Bulanan hujannya. Bahkan ulama mengatakan hujan itu dimulai dari bulan Rajab sudah turun hujannya ya. Deras hujannya turun. Nanti diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berlabuh kapal Nabi Nuh bertepi itu tanggal 10 Muharram, tepatnya di Jabal Judi. Itu kalau tidak salah di daerah Irak sana. Itu berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, memberikan banjir kepada kaum Nabi Nuh, semua yang ada di bumi terendam air. Mau itu gunung yang sangat tinggi, yang sangat besar juga terendam air ya. Jadi bumi semua ini terendam oleh air. Bahkan guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri
Beliau mengatakan ketinggian air itu berada di atas gunung yang paling tinggi 15 meter masih. Jadi gunung paling tinggi masih ke atas 15 meter. Itu permukaan air ya, makanya semua itu yang ada di bumi, mau gunung mau apapun, terendam oleh air di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah kalau kita lihat bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa memberikan banjir yang sangat dahsyat seperti itu ya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika Nabi Nuh berdoa ya, tentang keadaan umatnya, kemudian singkat cerita Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banjir yang besar kepada umatnya. Itu pertama hujan diturunkan yang sangat besar, lebat hujannya. Tidak sampai di situ, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka mata-mata air semuanya. Jadi dari atas turun hujan, dari bawah keluar mata air ya. Itu yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari atas langit hujan Pak, dari bawah keluar air, mata air ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menceritakan keadaan seperti itu. Fafatahna abwabas sama bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ya. Jadi hujan diturunkan dari langit, mata-mata air dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terjadi banjir yang sangat besar. Nah kalau kita lihat lagi, ini umat Nabi Nuh ini memang umat, kalau kita baca sejarahnya nemen mokonge Pak Bu ya. Nabi Nuh itu dakwanya bukan 10 tahun 20 tahun ya, ratusan tahun dakwanya. Bahkan di dalam suatu keterangan 900 tahun ngajak umatnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk Islam, yang nurut sama Nabi Nuh tidak sampai 100 orang. Lo bayangkan ya. Ini betul-betul mokong umatnya. Makanya ketika diturunkan banjir, diturunkan hujan yang sangat besar, kemudian mata-mata air dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banjir sangat dahsyat. Tak sampai di situ, umatnya itu bukan meninggal karena mati binasa karena banjir toh, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu memberikan api. Jadi orang umat Nabi Nuh yang membangkang, yang maksiat itu kena banjir dan plus dibakar oleh api keluar daripada bumi ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara ya. Mereka ditenggelamkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dimasukkan api oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wis mendelep, dibakar pisan Mbak. Ini umatnya Nabi Nuh ya. Oleh karenanya termasuk kejadian yang istimewa terjadi di dalam 10 Muharram, Nabi Nuh dengan umatnya, dengan kaumnya diselamatkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala persis tanggal 10 Muharram berlabuh kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Kemudian termasuk kejadian yang terjadi tanggal 10 Muharram yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama Namrud ya. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api itu, keluar daripada api tersebut itu juga tanggal 10 Muharram ya. Karena Nabi Ibrahim itu dibakar bukan jam-jaman Mbak, hari-harian soalnya ya. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan untuk membakar Nabi Ibrahim itu Namrud memerintahkan pasukannya untuk mencari kayu bakar selama setahun
Mencari kayu bakarnya setahun. Nabi Ibrahim dipenjara dulu untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi bukannya kayu bakar 1 hari 2 hari, 1 tahun mencari kayu bakarnya. Sehingga ketika itu kayu seperti bukit, saking banyaknya kayu. Nah ketika itu bingung Namrud ini, dan terus mulai dibakar kayunya. Namrud sama pasukannya bingung. Loh, terus ya apa cara bakar Ibrahim ki ya apa carane? Masa Nabi Ibrahim suruh monggo Ibrahim masuk ke api ya? Ya tidak mungkin kan gitu. Masa disuruh jalan sendiri ya, masuk ke dalam api itu kan tidak mungkin. Nah, kemudian di situ ada usulan dari iblis. Iblis memberikan usulan kepada prajuritnya untuk memberikan seperti ketapel besar ya, melempar Nabi Ibrahim ke api. Itu usulannya iblis ya. Ya. Akhirnya dilakukan, Nabi Ibrahim terlempar ke api itu ya. Nah ketika Nabi Ibrahim masih di udara ini Pak ya, langsung malaikat Jibril menawari, wahai Ibrahim, alaka hajah, jenengan punya hajat apa enggak ini? Ini lagi di udara ini, lagi terbang ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaik fala. Kalau sama kamu wahai Jibril, saya tidak ada urusan, tidak punya hajat saya. Dan terus hajatku kepada Tuhanku. Ya kalau begitu kata Allah, aku sampaikan apa hajatmu. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ya, Allah itu zat yang maha tahu. Jadi Allah sudah tahu apa yang saya butuhkan. Ya, tidak usah saya minta, Allah zat yang maha tahu. Jadi pengetahuan Allah itu sudah cukup dari permintaanku. Tidak usah minta, sudah Allah sudah tahu. Ya. Nah ketika itu baru Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada api, ya wahai api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api ya yang menyelamatkan. Ulama tafsir mengatakan kalau seandainya ya Allah itu cuma mengatakan ya narukuni bardan tok, Pak. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin. Ya. Tidak pakai salaman, tidak pakai yang menyelamatkan, itu Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Tambah bingung Namrud ya kan gitu ya. Iki dibakar kok mati ini kademen iki kan gitu. Kenapa? Karena ulama mengambil dalil ya. Kenapa Allah mengatakan wahai api jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan? Karena dingin itu juga mematikan. Ada orang mati kedinginan kan wonten Mbak, mati kedinginan. Makanya Allah mengatakan jadilah kamu api yang dingin yang menyelamatkan, memberi selamat. Kalau cuma jadilah kamu api dingin, mati kedinginan Nabi Ibrahim. Makanya jadilah kamu api dingin tapi yang memberi keselamatan ya. Nah ketika itu, ketika Allah mengatakan wahai api jadilah kamu api yang dingin, itu semua api di dunia menjadi dingin ya. Tapi ketika Allah mengatakan ala Ibrahim, ke atas Ibrahim, berarti api yang di situ tok, yang lainnya kembali panas maneh ya. Jadi Nabi Ibrahim di situ dilempar oleh pasukannya Namrud di api. Berapa hari? Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 7 hari, bahkan ada yang berpendapat 40 hari ya. Khilaf antar ulama, karena emang seperti bukit ini. Nah ketika itu disiapkan kursi ya, oleh para malaikat, buah-buahan dari surga didatangkan ya. Namrud meneropong dari istananya, delok lho iku dibakar kok tambah makan ono kursi ini, makan buah-buahan ya. Bingung Namrudnya ini ya. Jadi oleh Allah diperintahkan malaikat menyiapkan kursi untuk Nabi Ibrahim plus makanannya ya. Karena apinya sudah dingin menyelamatkan, dan Allah memerintahkan malaikat untuk berkhidmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah keluar daripada api itu dari hari-hari yang sangat lama,
itu terjadinya pas tanggal 10 Muharram, ya. Termasuk kejadian yang istimewa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam, beliau juga disembuhkan dari sakitnya, ya. Sakit lama Pak Nabi Ayub itu, ya. Itu tanggal 10 Muharram, ya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara karena fitnah, ya. Itu juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam, beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Sampai Nabi Musa selamat, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ketika itu Nabi Musa pergi Pak, pindah tempat ke Sohrok Sina, ya. Dulu tinggal di Mesir, pindah ke Sohrok Sina, ya. Dan di situ ada bukit, bukit yang mulia, bukit yang istimewa, ya. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai beliau mendapatkan titel kalimullah, ya di situ, di gunung itu, ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wattini wazzaitun waturi sinin. Tur itu gunung, sinin yang ada di Sina itu, ya, itu maksudnya. Itu menunjukkan kemuliaan sampai disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam, beliau juga mendapatkan alwah, ya, itu di Sina dan tepatnya juga tanggal 10 Muharram, ya. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga tanggal 10 Muharram. Masih banyak kejadian-kejadian yang istimewa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ulama juga mengatakan pertama kali hujan yang terjadi turun dari langit itu juga tanggal 10 Muharram, ya. Jadi tanggal 10 Muharram pertama kali hujan turun dari langit. Dan masih banyak lagi keistimewaan, kemuliaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi di samping itu juga ada kejadian yang menyedihkan, ya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, beliau juga meninggal syahid tanggal 10 Muharram, ya. Itu kejadian yang menyedihkan, ya, terjadi tanggal 10 Muharram. Akan tetapi juga banyak, sebagaimana tadi kita sama-sama kita kaji, kejadian-kejadian yang istimewa yang terjadi tanggal 10 Muharram.